Pendengar yang berbahagia, marilah sama-sama kita simak ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji A. Ghafar Ismail. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran surat Kahfi ayat ke-46. Dipindahkan ayat ini ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahnya lebih kurang demikian. Harta dan anak laki-laki adalah perhiasan keindahan hidup dunia. Tetapi baqiyatus salihat lebih baik pada sisi Tuhanmu dari segi balasan dan pahala, dan lebih baik pula dari jurusan cita-cita dan angan-angan hidup. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang terhormat, saya mulaikan pembicaraan ini dengan menundukkan kepala ke bawah sambil menengadahkan jiwa ke atas ke arah Al-Wahid Al-Qahar untuk memohon, ya Allah ya Rabb, jadikanlah majelis pertemuan kami malam ini majelis yang dilimpahi rahmah, kesayangan dan barakah-Mu. Dan kelak sebentar lagi apabila kami berpisah dari majelis ini, jadikanlah perpisahan itu selamat dan terpelihara dari segala perkara yang tidak baik, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, Al-Quran pada surat yang dinamakan jantungnya Al-Quran, yakni surat Kahfi, menceritakan tentang keindahan hidup dunia, zina, kebagusan hidup dunia. Kenapa Quran kok berbicara tentang keindahan dan kebagusan? Karena Tuhan tahu selera manusia itu ingin yang bagus, ingin yang indah. Kecuali orang yang sudah strip, mengelak dari keindahan, mengelak dari kebagusan. Zinatul hayatid dunia, kebagusan hidup dunia, keindahan hidup dunia. Aneh sekali Al-Quran di sini menunjukkan garis tertentu. Kalau kamu ingin gagah di dunia, ingin indah, maka Tuhan yang mengetahui segala rahasia mengatakan kebagusan dan keindahan hidup dunia terletak dari dua unsur, fulus
anak laki-laki. Kalau dua ini kamu miliki, beres. Tidak perlu ditambah lagi. Ya, al-mal wal banun. Al-mal wal banun. Dari itu kamu jangan melarat. Karena orang yang melarat itu tidak bagus. Bagus itu terletak pada harta. Sesudah itu anak laki-laki. Ini anak laki-laki yang dibaca. Anak perempuan rupanya dimasukkan kelompok beban. Cari mantu payah sekali. Menjaga anak perempuan sekarang lebih ruwet dari jaga macan di rumah. Sekalipun anak laki-laki gampang jadi kesasaran Petrus, peluru misterius, tapi bagaimana juga ruwet jaga anak perempuan menyebabkan orang-orang tua terlalu cepat ubanan. Al-mal wal banun, harta dan anak perempuan, hiasan hidup dunia. Sekali lagi hiasan, zina. Pada kata-kata zina terletak terjauh dari untung rugi. Jangan dikatakan orang yang mempunyai zina itu untung, karena kadang-kadang gagah itu membawa rugi. Betul gagah, tapi belum tentu beruntung. Dan mungkin jadi di dunia zina gagah, tapi penutup nanti jahanam. So ini tidak menjadi jaminan kalau kita kaya dan punya anak laki-laki misi ke surga. Kadang-kadang karena kaya ditodong orang malah. Orang melarat tidak pernah ditodong orang. Tapi kalau sudah kaya, sekurang-kurangnya yang menodong dia kantor pajak. Terang itu diincer. Negara yang berundang-undang belum mengatakan sopan undang-undangnya itu kalau belum bisa mengatur perangkap-perangkap pajak yang terlalu ketat. Sasaran pajak ini mesti orang kaya. Orang melarat dikasihani oleh kantor pajak. Pengiraan saya, apa benar apa tidak tahu. Tapi yang terang, Quran mengakui zina, kegagahan hidup dan perhiasan hidup terletak pada kekayaan. Sesudah itu anak laki-laki. Apalagi kalau anak laki-laki itu patuh kepada orang tua. Bukan main itu, gagah orang tuanya. Al-mal wal banun, zinatul hayatid dunya. Di sini saya ulang sekali lagi, tidak dijelaskan tentang nilai. Apakah dengan zina ini nilainya nilai beruntung atau nilainya nilai merugi? Ini soal lain. Jadi kalau pandailah orang yang mempunyai harta, pandai orang yang mempunyai anak laki-laki, mengarahkan hartanya dan anak laki-lakinya ke arah yang diridhai Allah. Di dunia dia gagah, di akhirat dinanti syurga. Artinya di dunia dia gagah, di akhirat dinanti syurga. Tapi kalau kurang pandai, mungkin gagah di dunia, tapi di akhirat nanti bergelimang air mata. Artinya mengalami khatimah yang jelek. Maaf, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya tidak akan propaganda tentang gagah-gagahan di dunia. Yang saya bacakan surat tentang gagah-gagahan. Tapi bukan ini maksudnya. Ini hanya jembatan untuk berbicara. Ada soal lain yang akan saya bicarakan. Itu sambungan dari ayat ini. Yakni wal baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihat. Peninggalan-peninggalan yang baik. Artinya tidak termasuk harta, tidak termasuk anak laki-laki. Restannya yang lain. Apakah yang lain itu nanti kita cari. Tapi Quran menyebutkan titelnya baqiyatus salihat. Peninggalan-peninggalan yang lain yang baik. Khairun 'inda rabbika. Lebih bernilai bagus pada sisi Tuhanmu sebagai balasan. Sawaba. Wa khairun amala. Dan lebih baik lagi sebagai cita-cita hidup.
Saya ulang sekali lagi. Wal baqiyatus salihat. Peninggalan-peninggalan yang lain, artinya selain daripada harta, selain dari anak laki-laki, akan lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai balasan, dan akan lebih baik sebagai cita-citamu sendiri. Kata-kata baqiyatus salihat menjadi kata berbungkus. Apakah isi bungkusnya ini? Insya Allah malam ini akan kita coba menggunting bungkusannya untuk melihat isinya yang terletak di dalam. Apakah yang dimaksud dengan baqiyatus salihat? Kok dikatakan oleh Al-Quran khairun inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Tuhan engkau balasannya, artinya lebih baik dari harta dan lebih baik dari anak laki-laki. Wa khairun amala, dan lebih baik lagi sebagai angan-angan dan cita-cita hidup. Jadi ini menunjukkan bahwa baqiyatus salihat, sesuatu yang terang, lebih berharga dari harta, lebih berharga dari anak laki-laki. Saudara-saudara yang terhormat, saya cepatkan. Suatu tafsir mengatakan baqiyatus salihat, yang dimaksud dengan baqiyatus salihat, peninggalan lain tetapi yang bernilai saleh. Kebetulan lafadznya baqiyat, dilihat dari ilmu bahasa, lafadz ta'nits, lafadz perempuan, muannas, baqiyat. Dari itu ada tafsir yang langsung mengatakan ini anak perempuan. Anak perempuan, katanya anak perempuan, imbangan di atas anak laki-laki. Kalau anak laki-laki dikatakan perhiasan hidup, jangan dikira Quran itu berat sebelah, hanya memihak kepada yang punya kumis. Enggak. Di sini disebutkan baqiyatus salihat, anak perempuan. Baqiyatus salihat, asal anak perempuan itu saleh, lebih baik dari anak laki-laki. Anak laki-laki menggadaikan kekayaan berani, anak perempuan enggak. Anak laki-laki naikkan surat utang berani, anak perempuan banyak was-was. Lebih selamat punya anak perempuan. Di sini ternyata tafsir ini bisa dipertahankan bahwa sebagai perhiasan anak laki-laki memang selangkah lebih maju. Tapi tentang kegunan, dipakai dulu bahasa Jawa, kegunan, gunanya. Kadang-kadang anak perempuan lebih berguna dari anak laki-laki. Anak laki-laki itu kadang-kadang lekas jadi elang, suka terbang sendiri, meninggalkan sangkar. Tapi anak perempuan agak jinak di rumah. Orang yang tua punya anak perempuan itu lebih berbahagia dari punya anak laki-laki. Dilihat dari segi ini, tafsir yang mengatakan bahwa ini yang dimaksud dengan baqiyatus salihat, anak perempuan yang saleh, lebih baik, lebih banyak pahalanya di muka Allah. Ternyata dikuatkan oleh Aisyah dalam 2-3 hadis. Pada suatu kali Aisyah sedang duduk di rumah, kedatangan tamu perempuan. Tamu ini mengatakan, saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Aisyah mengatakan, Rasulullah sedang ada pekerjaan, kalau bisa sampaikan saja maksudmu sama saya. Perempuan tadi mengatakan, baik ya Aisyah, saya sampaikan kepada ibu. Saya ini perempuan janda, suami saya meninggal, dan ini di tangan saya ada anak yatim. Bapaknya tidak ada, dan saya melarat. Jadi saya datang ke sini untuk mencari perlindungan. Aisyah dengan cepat ke belakang, melihat di mejanya makanan. Tahu yang ketemu apa? Hanya 1 biji korma. Korma ada 1 biji. 1 biji, bukan 1 piring. Langsung Aisyah memegang itu korma, serahkan. Sebelum Rasulullah datang, selamatkan dirimu dari lapar melalui korma ini. So ini perempuan mengatakan dia lapar.
perempuan itu betul lapar dan sudah sampai di batas dia memerlukan makan jam itu. Dengan cepat dia bersiap membelah ini kurma dan untuk memasukkan ke mulutnya. Persis dia memasukkan ke mulutnya, tangan anaknya menjangkau tangannya. Dan anaknya mengatakan, "Ma, saya lapar." Membelok kurma yang sudah dibelah ini tidak ke mulut ibunya tapi ke mulut anaknya. Ibunya tidak jadi makan. Anaknya merasakan nikmatnya kurma sebelah. Belahan yang kedua oleh ibunya tidak langsung dimasukkan ke mulutnya. Dia tunggu reaksi dari anaknya sesudah memakan yang sebelah. Anaknya ketawa sambil mengatakan kepada ibunya, "Bu, masih lapar." Langsung dimasukkan ke mulut anaknya lagi yang separuh. Wa amma ibu hanya menelan air ludah. Ditelannya saja air ludahnya. Anaknya menelan kurma, dia menelan air ludah. Ini peristiwa ditonton oleh Aisyah, dilihat. Dengan tidak disadari, berlinang-linang air matanya Aisyah melihat peristiwa kecil ini. Rasulullah kedengaran masuk di belakang. Aisyah datang menemui Rasulullah dan mengkhabarkan berita ini ada tamu dan melihatkan kepada saya penglihatan yang aneh sekali. Dia lapar, saya ada kurmanya satu. Dia menggendong anak. Begitu saya kasihkan, saya kira dia akan makan, dirintangi oleh anaknya. Membelok itu kurma ke mulut anaknya. Belahan yang kedua diminta lagi oleh anaknya. Rupanya peristiwa ini menegurkan Rasulullah, melebihi Aisyah. Lebih dari Aisyah, peristiwa ini sangat menyentuh hatinya Rasulullah. Dan langsung Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, ini perempuan katanya nanti di akhirat akan bersama-sama dengan saya. Akan bersama-sama dengan nabi-nabi martabatnya ini. Martabatnya perempuan yang semacam ini. Akan bersama dengan nabi-nabi. Syurganya paling tinggi dan akan dekat kepadaku." Ahli penafsir hadis, karena hadis ini termasuk hadis yang kuat, berbeda pendapat. Apakah pujian ini dari Rasulullah kepada ibu, apa kepada anak? Yang dipuji dengan kata-kata perempuan ini akan bersama dengan aku nanti di surga. Apa ibunya, apa anaknya? Akhirnya semua ahli tafsir mengatakan sukar akan ditebak. Apakah anak ini yang indah, apa ibu yang bagus? Pian terang antara ibu dan anak di sini, dua-dua sama-sama wanita, dan tidak satu juga yang laki-laki di antara keduanya itu, karena anaknya juga anak perempuan. Penafsir Baqiyatus Shalihat mengatakan, apakah ini wanita sebagai anak, apakah sebagai ibu, tapi terang nilai-nilai tinggi budi di muka Allah berada di tangan wanita. Karena Rasulullah langsung mengatakan ini perempuan nanti akan bersama dengan aku di surga. Oleh karena sayangnya kepada anak, memang emas 24 karat. Kalau diartikan anak yang belum akil balik, dia berani meminta sebelah kurma yang akan masuk ke mulut ibunya. Ini bukan menunjukkan anak ini tamak, anak ini rakus, tapi menunjukkan cinta sayangnya kepada ibunya. Inilah yang anak. Kalau tidak yang akan masuk di tenggorokan ibunya itu tidak dia rampok. Tapi bagi ibu kadang-kadang enaknya hidup membelokkan sendok yang akan masuk ke mulut jadi ke mulut anak. Itu kebanggaan seorang ibu. Maaf, ibu yang normal ini. Ibu yang normal. Wah, amma ibu yang abnormal dari mulut anaknya dia rampok. Tapi pada umumnya ibu yang normal, biarkan anakku memakai kain yang bagus-bagus. Aku malu memakai batik jalan perangan. Aku malu memakai cita yang halus karena anakku sudah gadis. Hanya ibu-ibu yang tidak tahu selera yang bertanding halus baju dengan anaknya. Tapi ibu yang halus perasaan, lihat anaknya sudah gadis, malu dia membuka almari sendiri, kasih kunci kepada anaknya. Nak,
Kamu pilihlah kain yang bagus-bagus untuk kamu pakai. Untuk ibu biarlah restan-restanmu. Ini namanya ibu yang 24 karat. Maaf, kalau awak sudah tua menandingi anak yang gadis-gadis, ini namanya ketinggalan zaman. Ini tidak saja pakaian, termasuk gelang, termasuk subang, termasuk selera kepada dunia. Kamu sudah tua, jammu ke kubur sudah dekat. Kok menandingi anak-anak gadis dengan anak sendiri? Ya, nggak apa kok. Kalau menurut hadis ini, sayang kepada anak, membelah senang. Oh, nger, anak kandung. Ibu sudah puas dari muda, senang. Kamu baru ke dunia, kamulah memakai. Untuk ibu sudah habis waktunya. Ini ibu yang lebih baik saya tidak meneruskan pembicaraan ini, tetapi arahnya peristiwa ini, pujian kepada wanita, terutama dulu diletakkan pada kemampuannya menahan selera ketika dia bertanding dengan anaknya. Bertanding dengan orang lain tidak ada apa-apa, tapi kamu harus malu kalau kamu hanya berhadapan bertanding dengan anakmu. Dunia sudah tahu kamu orang kaya sejak dari muda. Tidak kamu pakai perhiasan, kamu juga bernama orang kaya. Tapi anakmu belum terkenal. Beri peluang dia memakai. Jangan kamu sebagai orang tua yang merampas tempat. Janggal dilihat dari susunan kekeluargaan orang tua yang lebih berselera kepada dunia daripada anaknya sendiri. Maaf ibu-ibu, saya belokkan sedikit pembicaraan ini karena di sini terletak nilai-nilai akhlak di dalam agama. Tafsir yang mengatakan bahwa baqiyatus salihat ini ditujukan kepada wanita atau anak perempuan, termasuk tafsir yang tidak kuat. Maknanya tidak kuat. Lebih banyak mufasir-mufasir mencari makna baqiyatus salihat di lain tempat, tidak diarahkan kepada arti wanita. Sekalipun kemungkinan ini tidak ditutup. Seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah ayat Quran ini dinuzulkan dan sesudah umat Islam membaca ayat ini. Pada satu kali Rasulullah mengatakan, Iktsuru, perbanyaklah pengucapan baqiyatus salihat. Dikeluarkan pengucapan, perbanyaklah mengucapkan baqiyatus salihat. Karena ini perintah dari Allah. Orang bertanya, ya Rasulullah, ucapan apa itu baqiyatus salihat? Ternyata dalam hadis ini bahwa Rasulullah tidak mengarahkan makna baqiyatus salihat kepada anak perempuan, tapi rupanya nama dari semacam zikir, nama dari semacam ucapan. Ucapkanlah lebih banyak baqiyatus salihat, karena ini perintah dari Tuhan. Ketika ditanyakan orang kepada Rasulullah, apakah ucapan baqiyatus salihat itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan gabungan dari 4 kata-kata suci, yakni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ini kalau digabung menjadi satu, namanya baqiyatus salihat. Ini zikir baqiyatus salihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya ulang sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir ini diberi etiket oleh Rasulullah dengan zikir baqiyatus salihat.
Ke sini arahnya ayat yang bunyinya khairun inda rabbika thawaba. Kamu ingin pahala? Ingin surga sebagai balasan Allah? Ini jalan untuk mencari pahala. Karena di hadis lain Rasulullah mengatakan, at-tasbih tamla'ul mizan. Tahmid tamla'ul mizan. Pada hadis lain dikatakan, at-tasbih tamla'us samawat wal ard. Wa tahmid tamla'us samawat wal ard. Bahasa Indonesianya, kata-kata tasbih pahalanya memenuhi langit dan bumi. 10 langit dan bumi. Dalam hadis lain dikatakan memenuhi mizan, timbanganmu di akhirat nanti akan padat dengan pahala hanya dengan satu ucapan tasbih. Subhanallah. Hanya dengan satu ucapan alhamdulillah. Satu ucapan kok bisa memenuhi langit dan bumi? Akhir dari hadis ini, subhanallah, alhamdulillah, tamla'ani. Dua-duanya memenuhi mizan, memenuhi langit dan bumi. Sadaqar Rasul. Benar ucapan Rasul dan tidak bohong. Tidak berlebih-lebihan karena hadis ini berpuluh-puluh bentuknya dalam satu cara penetapan nilai kata-kata tasbih, tahmid. Apalagi digabung dengan takbir dan tahlil. Tahlil yaitu kalimat la ilaha illallah yang memastikan kita jadi orang Islam atau tidak. Takbir, kata-kata Allahu Akbar. Tahmid, pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Sekarang tasbih. Apakah tasbih itu? Apakah tasbih itu? Dilihat dari segi bahasa, tasbih itu artinya tanzih. Tanzih, pembersihan. Pembersihan, tanzih. Ucapan yang mengandung makna membersihkan Tuhan dari segala cacat dan noda. Bahwa Tuhan itu selamat dari seluruh cacat dan noda. Membersihkan Tuhan dari segala cacat dan noda. Ini yang dinamakan tasbih. Kata-kata tasbih, segala kata-kata yang bernilai mengagungkan Tuhan, membersihkan Tuhan. Kalau dilihat dari hurufnya, segala ucapan-ucapan yang berurat dari kata-kata sabaha, subhana, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Ucapan subhanallah ini ucapan yang setiap waktu salat berhamburan keluar dari mulut kita. Tapi kita sendiri tidak sadar apa ini yang saya ucapkan. Sehingga ada ahli sufi yang bingung. Loh, kok yang diulang-ulang mengucapkan subhanallah, subhanallah. Nah Allah kan itu sudah bersih, kok dibersihkan lagi? Allah sudah bersih, dibersihkan lagi. Itu namanya menyabun baju yang sudah bersih. Apa tidak lebih baik subhani? Subhani, aku ini bajingan, mudah-mudahan jadi suci. Sucilah aku, sucilah aku, sucilah aku. Bersihlah aku. Kok yang dibersihkan kok Allah, katanya ahli sufi. Kan dia sudah bersih. Yang kotorkan kita. Kenapa kok tidak diarahkan ke diri kita pembersihan? Lelucon yang dibikin oleh ahli sufi ini untuk mengejek manusia, nyucikan diri sendiri juga tidak. Ya. So di antara manusia sudah kelupaan menyucikan dan mengagungkan Allah. Sudah lupa mengagungkan Allah, tidak ada waktu lagi untuk mengagungkan diri sendiri dan membersihkan diri sendiri. Oh, ini manusia yang paling terhina di dunia. Di muka Allah kotor dan dia sendiri membiarkan Allah kotor dan membiarkan dirinya kotor. Maaf,
Bapak-bapak dan saudara-saudara, minta tolong airnya, ini kekeringan ini. Panitia jangan kelupaan kayak nak ngaji, lupa meletakkan air. Tenggorokan saya kering ini pembicaraan menarik ini. Maaf, saudara-saudara kemanusiaan ini kalau diingatkan, air sudah sedia, hanya tinggal ngangkat saja gitu. Ibu Sarbini udah ketawa dia. Tidak diangkat. Saudara-saudara, saya tinggalkan ini pembicaraan dulu tentang mencari makna tasbih. Kebetulan saya dapat waktu untuk intermezzo soal air. Sebenarnya untuk meredakan pikiran ibu-ibu, saudara-saudara dari ketegangan. Saya akan pindah dulu pembicaraan yang lain sebelum bicarakan tasbih. Ada kisah kuno di Mekah. Kisah suatu negeri yang mengalami cobaan Tuhan. Ini kisah paling terkenal di tanah Arab. Akhirnya penduduk Mekah diancam oleh Al-Quran dengan kisah ini. Pada dirimu nanti akan terjadi seperti apa yang terjadi pada suatu negeri di selatan. Yang dimaksud selatan ini Yaman. Kisah kuno dilihat dari masa Rasulullah, lebih kuno dari masa Rasulullah. Di Yaman ada cerita tentang seorang tua, yang orang tua ini ditakdirkan Allah perlambang dari seorang bapak yang sangat bercita-cita kebahagiaan keluarga. Dia mempunyai kebun dan dia kerjakan kebunnya itu sebaik-baiknya. Aneh sekali, Tuhan bukan saja memberi peluang orang tua ini berhasil dengan kebunnya, tapi juga berhasil sambil berkebun membina anak. Orang tua ini mempunyai satu kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang yang hidup sezaman dengan dia. Dia petani yang tidak mempunyai perhitungan ke arah hasil. Dia bertani hanya untuk bertani. Hasilnya untuk siapa dia tidak tahu. Jadi dia macul, dia menanam, dia panen. Tapi itu untuk siapa panen ini dia tidak tahu. Hanya yang jelas ini orang tua terlalu penyayang kepada orang yang tidak punya. Sehingga hasil pertaniannya itu lebih banyak terarah kepada fakir miskin daripada perutnya sendiri, daripada anak-anaknya sendiri. Sehingga terkenal di Yaman. Kalau orang sudah tahu orang tua ini akan panen, fakir miskin dari Udi turun, dari pinggir laut masuk ke kota untuk menyertai membawa hasil pulang. Dan itu kesenangan orang tua ini memberikan kepada fakir miskin hasil-hasil pertaniannya dengan bermacam-macam cara yang tidak dimiliki orang lain. Limpah ruah kepada orang banyak hasil pertaniannya. Di luar perhitungan orang Yaman. Ini kebun tambah lama bukan tambah kecil, tambah lama tambah luas, tambah dia pemurah, kebun tambah jadi, panennya tambah naik, tambah dia pemurah, kekayaannya tambah naik. Sehingga menjadi pengetahuan orang banyak, oh, rupanya pemurah ini tidak pernah membawa melarat. Ya, ini untuk Jakarta boleh masuk kan ini steleng ini. Di sini ada steleng yang mengatakan pemurah itu belum pernah membawa orang failit. Tapi bakhil itu kerap kali membawa terbunuh. Jadi orang tua ini jadi pembicaraan orang di Yaman bahwa pemurah itu tidak akan membawa melarat. Tambah kamu pemurah akan tambah kaya. Ini jadi kenyataan sejarah. Dan orang tua ini menutup hidupnya dengan bintang yang naik. Sebagai orang kaya dia meninggal. Anaknya setengah dusin. 6 orang, laki-laki semua.
Anak yang sudah dididik oleh bapaknya ini sudah mempunyai juga kebiasaan penyayang kepada fakir miskin. Tapi rupanya kebiasaan ini tidak mendalam. Masih pakai rasio sedikit. Pakai perhitungan. Perhitungannya begini. Ya untuk bapak dulu karena mulutnya bapak cuma satu. Pemurah boleh saja. Tapi kita sekarang sudah 6. Mulut yang menganga, yang sia 6. Dan itu kata-kata pemurah mesti dicocokkan dengan luasnya kebun. Karena yang akan makan sekarang harus 6. Nah ini mulai perhitungan angka 6. Tahu saudara-saudara, tahu ibu-ibu. Ilmu hitungnya, aljabarnya. Bukan mengancam apa-apa, tapi mengancam musim panen. Baiknya pemurah di musim panen kita batasi. Sok fakir miskin ini kalau terlalu disayangi manja dia. Nah ini dulu manja dia. Senangnya minta saja, kerja tidak mau. Rupanya paham ini tambah menambah. Orang bersaudara 6 ini. Tupang menupang, tupang menupang, tupang menupang. Bukan kurang mengurangi. Akhirnya jadi ini 6. Sifat pemurahnya kepada fakir miskin sekarang mulai terbatas. Terbatasnya bukan double jadi 6 kali bapaknya. 1/6 dari pemurah bapaknya. Ya. Akhirnya yang 1/6 ini dibelah lagi dengan angka 6. 1/36. Yang sudah 1/36 ini dibelah lagi dengan angka 6. Tidak tahu saya jadi berapa angkanya. Tapi yang terang, saudara yang ber6 ini ternyata tidak mau lagi mengadakan panen siang. Coba. Katanya kalau siang kita panen, ditonton rakyat, kita bawa hasil pulang, baiknya panen malam. Jadi tahu-tahu nanti kosong. Di mana fakir miskin akan minta sedekah? Kalau semua gandum sudah masuk gudang, beras sudah masuk gudang. Nah, akhirnya mereka punya teori dan memberitahu kepada orang banyak, panen siang merugikan pertanian. Kalau panen malam, barakahnya banyak. Nah, jadi mereka itu kalau akan pergi panen sesudah Isya. Katanya pisang itu kalau ditebang gelap-gelap, air matanya kurang. Tidak nangis dia. Tapi kalau siang ditebang pisang itu nangis dia. Itu lebih baik pisang yang matang itu malam saja nanti dipotong. Ya. Sama dengan pendapat petani di Sumatera Utara, di Batak, Mandailing dan Padang. Jangan mengambil nira sagu itu siang. Tapi ambillah nira malam hari. Nah tangisnya akan lama. Dengan tangisnya lama itu air nira banyak. Nah jadi orang di sana ngambil nira malam. Termasuk juga Jawa Barat. Ngambil nira dari batang pohon. Termasuk nira kelapa. Diambil malam. Tapi di Yaman ini agak lain. Anak-anak yang beranam ini panen malam, nyindir Tuhan. Sehingga Tuhan mengawasi. Aduh, bakhil ini kalau sudah datang. Sukar dia obat. Ditegur anak yang beranam ini oleh Tuhan. Tegurnya. Yang satu mengatakan, baiklah panen sekarang yang tahun ini panen gede ini. Kita jangan berangkat sesudah Isya. Kekurangan hari kita untuk panen. Lebih baik berangkat ke kebun sesudah maghrib. Sudah maghrib, dia meninggalkan desa, pergi supaya panjang hari untuk bekerja. Allah mentakdirkan, kesasar. Aneh betul, jalan dihafal dari kecil kok kesasar. Masuk ke kebunnya, pohon tidak ada. Yang ketemu cuma tunggul-tunggul kayu. Loh, masa kita kesasar ini? Jalan yang sudah hafal dari kecil. Disasarkan oleh Tuhan.
sampai matahari terbit. Terang ini. Kita kesasar. Kemana kebun kita pindahnya? Kebunnya hilang. 6 orang mencari kebun yang sudah dihafal dari kecil hilang. Coba. Kalau ayam hilang sudahlah. Kebun hilang. Akhirnya pulang, berunding. Ini kalau tidak ada barang gaib ini, masa kebun bisa hilang? Kemana kebun kita perginya? Saudara-saudara, persis waktu itu pamannya datang. Pamannya hanya mengatakan satu kata saja. Falaula tusabbihun. Barangkali kalian sudah menghina Tuhan ini. Tidak bertasbih lagi kepada Allah. Sudah lupa pertunggangan Allah kepadamu. Berlarut-larut memusuhi Tuhan, menyakiti Tuhan sampai batas yang melampaui keredaan Allah, sampai kebunmu sendiri hilang dari matamu. Kebetulan pamannya ini termasuk manusia yang diberi Tuhan penglihatan yang gaib. Pamannya tahu bahwa malam itu Jibril diperintahkan oleh Tuhan menyingkirkan kebun itu ke utara. Dari Yaman dipindahkan ke Yerusalem, ke Timur Tengah. Kebunnya itu juga melintas dari Amerika Selatan ke Timur Tengah. Yang tinggal di Yaman hanya tunggul-tunggul kayu. Akibat yang beranam tidak salat Isya dan tidak mengucapkan tasbih lagi kepada Allah. Jadi kesalahannya hanya satu. Laula tusabbihun. Kamu tidak mengagungkan nama Allah lagi, tapi mengagungkan kekayaan dan mengagungkan fakir, tamak, rakus. Maaf, sudah cepat ini kisah. Mana orang anak ini menyadari. Oleh karena kalimat tasbih mempunyai daya mengabadikan tolong Tuhan. Tasbih kalau ditinggalkan, dia juga mempunyai daya kualat. Orang yang kualat oleh tasbih, dari kaya bisa berubah jadi failit. Ya. Dari terhormat bisa jadi terhina. Kurnia Allah bisa berangkat kalau tasbih sudah dientengkan. Hanya kalimat subhanallah. Ternyata nasihat dari pamannya ini, dengan cepat 6 orang anak ini menyadari. Mereka bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Pertama, kamu jangan suuzan kepada orang melarat. Wa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hadis. Kamu hanya ditolong oleh Allah karena ada orang yang lemah-lemah dekatmu. Andai kata seluruh orang Indonesia ini kuat, selentik oleh Tuhan seluruhnya. Tapi karena di tengah-tengah 100 sekian puluh miliun bangsa Indonesia, masih terdapat orang-orang lemah. Karena Tuhan akan membantu orang lemah ini, akhirnya hujan masih turun, padi masih berbuah, ikan di laut masih bertelur. Kurnia Allah masih datang karena ada orang yang lemah di tengah-tengah kita. Andai kata yang lemah tidak ada, gagal semua. Yang akan dikirim Tuhan bukan rahmat, bom atom. Bom atom nuklear akan meledak. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, laula suyukhun rukka' wa hayawanin rutta' wa sibyanin rudda' la subba alaikumul adab subba. Di sini Rasulullah membaca 3. Yang dimaksud dengan orang-orang lemah, satu, syuyukhun rukka',